mahita salukna. Alan yang mula tama partang yang ata di Bornginon. Adorak so masuk kita tu partang yang ata perjulo mahita martang yang nahon di ratna martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sia bukede nomor 27 ayat sada dohot ayat tulu. Mari hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, amen. Odo di patupa debata, homoko pita gabe dosa do ibana, naso tumanda dosa, asa gabe hati goran ni debata hita, di bagasan ibana, haleluya, martang yang mahita. Ale amanami na di banua gijang, para si rohana sumurung, di sude jolma dang diolani ho anakmu na sasadai dilehon ho do ibana humok ko pami mamorsan dosa nami sa tuhaw pinarsilangi say patugu marohanami asa unang ganggo rohanami makaporsyay hasesani dosa nami asa unang madele hami alani dosa nami alay asa posi tuturohanami diasini roham na godangi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus nami anak holongan ni roham. Amin. Udul mahita. Mari de mahita.
Asa diteguhun nasida ma Jesus ya jolonisi kaebas tukator alai sugut manuguti dang nabongot anggo nasida tukator asa unak tarsubang nasida laho mangat topas kai gaberuar masilatus madapaton nasida di dokma pangulau dia do dibuan hamu dopak halakon dungi nasida ma mangalusi out unang sibain na jahat halahon dak tagamon pasaton nami ibana tuho gabenin nasilatus mamadok nasida buat kamu ma ibana uhum hamu ma ibana marguru tu ada muna alanina aka Yahudi ma madok ibana dang jadi pusaon nami manangise dang jadi aluhon nami ibana ninna na dapat hami doon pabalik-balikon bangso nami jala mangorai mangalih guguat tu kesari di padok raja Kristus ibana jadi di bangoti silatus mamuse katorna di joma Jesus di dokma tu ibana atehe hodo raja ni Yahudi Roma alus ni Jesus nasiar roham do madoki manang ni dok ni halak do itu ho taringot tu ahu gabe dia lusi silatus ma ay halak Yahudi do ahu bang somido akasituan ni malimido pasato ko tu ahu ahado nabi nahemu jadi dia lusi Jesus ma dak siap portibion harajauku dak tarbain hos so mangalo akan aposokku asa undang sahat au tutangan ni aka Yahudi alai dak songoni di harajauki dungini nasilatus mamadok ibana asa raja doho jadi nina Jesus mamangalusi songon na nidok mima tutu raja doahu ubain na tubu ahu jala ubain na roahu tu portibion asa hu hatidakon hasit tongani ganup nasian hasit tongani tangi honon nido suaraku jadi nasilatus mamadok ibana aha may hasit tongani jadi dung didok songoni ruar may ibana muse manopot aka Yahudi mandok nasida dang jupang ahu manangaha dia salana mari de mahita majaha masya nama alai lam diguguhun nasida madok diguturi ibana do bangsoi ay mangajari do ibana di sadok tanah Judea manuk kasihan ya atrodusun alai ubegi silatus manukum maibana manang nahalak Galilea Jesus jadadung di boto nasian gonggoman ni si Herodes ibana disuruh maibana tujurun ni si Herodes ay tongodo ibana di huta Jerusalem ujui marninda Jesusi Herodes lasi tutuma rohana ay nunga manani alilengna say nang idaona tada sian di ibana si patopaonna jadi gudang-gudang ma disukut tu ibana alay dang dialu si Jesus ibana disido akasituan ni madim rodi si boto surat jala gogogodo ibana dia aluhon ya si Herodes rap doh donganna direherehei jala dilealeai do ibana disulukko mapahian na arga tu ibana laos songoni ma disuruh ibana mulak do silatus jadi dinasadari maraleale ma si Herodes do silatus ay na masih hormat do nasida anggo nasailau mari de mahita dipestai sadahalak natar hurung marguru tu natinodo ni natorop
alai adong ma tarhurung ujui sada parjahat na sumalin na margoar si Barabas. Jadi dinapungui nasida didok silatus ma tu nasida isedo dipangido hamu paluauku si Barabas manang Yesus na targoar Kristus do. Ay di boto do lateni rohan nasida do ubahen na dipasahat nasida ibana alai sai disosoi akka situan ni malim rapdoho situan ni bangsoi do na toropi asa dipangido nasida malua si Barabas alai pusau do anggo Yesus dungi ni napanguhumima madok nasida ise sian na duai dipangido hamu paluauku. Jadi didok nasida ma si Barabas, dungi didok silatus ma tu nasida, atong ahama bahenokku tu Yesus natar goar Kristus, gabe saluhut nasida madok, parsilakon ma, alai ninna panguhumi ma, ay ahama na jahat dibahen, jadi lam guguma di pajuhon, parsilakon ma. Mare de maita. Silatus ma Yesus idokon ma lisingan jadi dadani soldadu ma suksang duri bahen tupal dia pehon mai tuluna baju dadap ma dialito tu dagingna dungi romana sida tujuluna madok tabi diho ale raja Yahudi laus dipastapi ma ibana dungi ruar ma muse silatus didok ma tu akka Yahudi hidahamu ma kutogi hoddo ibana tujolomuna asa diboto hamu naswadong jupang ahu salana laus ruar ma Yesus maju suksang duri jala marbaju dadap jadi dok silatus ma tunasida idahamu ma jolmai asa dungi dida situan ni malimi dohot akan aposoi ma ibana dijauhon nasida ma parsilakon ma ibana dungi dok silatus ma tunasida buah kamu ma ibana parsilako kamu ma airang jupangau salana gabe dialu siakas Yahudi ma ibana ninnama marguru tepatik nami ikom marutang hosa ibana ai dibahed do dirina anak ni debata ubege silatus lam gada ma biarna dungi diulahi ma muse masuk tu katorna didok ma tu Yesus sia dia doho alai dang dialu si Yesus ibana dungi dok silatus ma tu ibana dang aku pamuau makatai dang diboto ho au marhuaso paluahon ho jala marhuaso persilakon ho jadi dialu si Yesus ma dang adong huasom mangaguahu au unang dilehon hoi tu ho sian gijang di bahini gumudang do dosa ni napasatonahu tu ho jadi olah nima dialu si silatus dalam paluahon ibana alai majujui ma akka Yahudi ninna do molo di palua hoon dangali-alin kesar ho ay namangalo kesarido ganup na mabahen diri na gabe raja asa dung dibege silatus hatai ditegu Yesus ruar laus hudul ibana dihabangsa paruhumani nadinganan ni namargoar patar batu gabata dohot anggo di hata heber ima namasa di ari parhobasan ni paskai mareok hosari dungi di dokma tu akka Yahudi idahamu ma raja muna alai ditugu nasida ma majuhon padao mai parsilakom ma ibana dungi di dok silatus ma tu nasida
Persilakonokku marajamuna jadi dialusiak kasih tuani mali mima dan ngadong raja nami dukon ni kesari asadung di dasilatus na so marguna hatana lam gada tahe guarna dibuat maaik mamuri tanganna dijoloni na toropi huhut mamadok yas doau sian mudarnyon hamudo nasari disi dunginin na sudina toropi ma marsapata tuhami dohot tuyanak nami ma mudarnai dungi saut ma dipalua si Barabas alayang go Yesus dilisingi dungi dipasahat ma dipersilakon mare demaita. Buah-buah parningotan hari hamatin Tuhan Yesus jadwal permingguan parningotan hari hamatin Tuhan Yesus tanggal 2 April 2020 sada na parjolo pukul 7 UIP bahasa Batak Marulan Nabadia wik sada sahatui opat na paduahon pukul 10 UIP bahasa Batak Marulan Nabadia wik 5, wik 6, wik 7, dohot wik sia. Pukul 14 wik bahasa Batak Marulan Nahohom. Pukul 10.50 bahasa Indonesia perjamuan kudus wik 8, wik 10, wik 10 sada, dohot wik 12. Pukul 10 wik bahasa Indonesia perjamuan kudus umum. Buha-buha ijuk hari Minggu tanggal 4 April 2020 patu pani huriat tado permingguan buha-buha ijuk masuk pukul 5 WIB. Pesta parjolo parningotan hari haheon ni Tuhan Yesus. Hari Minggu tanggal 4 April 2020 sada ima pesta parjolo parningotan hari haheon ni Tuhan Yesus. Laos papungu pilihan tu jolo do hita bahe pilihan tu ulan kategorial parupuan HKP. Parjolo pukul 7 WIB, wik 7 sahat wik 12 bahasa Batak. Pukul 10 WIB, wik sada sahat wik 6 bahasa Indonesia. Pukul 10 7 WIB umum bahasa Indonesia. Pukul 7 WIB sekolah minggu praremaja online. Pesta paduahon parningotan harian Tuhan Yesus. Hari Senin tanggal 5 April 2020 sada ima pesta paduahon parningotan hari hayani Tuhan Yesus masuk pukul 10 sia UIP bahasa Batak
pola sehali parminggon. Papungupila tujulo do hita bahen pilihan bakti pasca tu ulaun diakoni sosial karistan emergensi. Ta pasada maruhatta martangiang mahita. Tuhan nami jala dewata nami na husobahami marhite Yesus Kristus. Mauliate dohot puji-pujian ho pasahat tami. Ala totong do diramutiho pardalanan ningulu nami ganuk marsada-sada. Terlumubi apala di bodarion boy hami marpungu marsaur patupahon pertangyangan passion mangarata-ratai perdalanan ni Tuhan Yesus satu nadileai dipersilakon lam takas matutu targorga tu rohanami be holong ni roham ale Tuhan nami asamarhite nalam takas targorga di rohanami holong mi gabelos bui hami tutu mangulahon holong nang di tonga-tonga ni perdalanan di ngulu nami di huria di keluarga nang di tonga-tonga ni masyarakat pe. Ale Tuhan nami marhite pertanyaan nami pertanyaan pasyor di bodarion dang lupa hami Tuhan mabuat tuho sude ruas ni huriam sian name met sahat nama tua lansia homa mangaramoti homa nama masu-masu na pada homara na pada uhun akka parsahiton molo petung ado ngapala ditiko nakaruas ni huriam na di bagasan parsahiton totong do hupa sahatami tuho ale Tuhan asi maroham tata manasida inanami nyonya aperte siagian boru purba sian wik walu nyonya pangaribuan boru purba sian wik opat nyonya silitonga boru pangaribuan sian wik onom Rikesia Natania boru hutahayan sian wik pitu. Fioneta boru manurung sian wik sia. Amang we pasaribu sian wik sia. Inanami inang situa boru pajaitan sian wik sia. Kristina boru pasaribu sian wik sia. Elizabeth boru nenggolan sian wik sia. Inang calo situa boru hutapea sin wik 5. Doakan nasohagwara kami dope Tuhan. Napea di poromanna, di parubatanna di rumah sakit, manang di poromanna di bagas nabe dalam rangka pemulihan. Hodo Tuhan pangaluluan nami padaoni nasumurung. Alania siroham. Tupak pasu-pasu masudeak ketindakan medis. Nangak kaubat na pinasa nasida. Haba orang di pasu-pasumai Tuhan lau mananggali sahid. Si anak karuasmi. Asabui tutu sumuang. Lumubang malum. Pakilalan nasida. Papos rohan nasida Tuhan di tonga-tonga ni persahiton. Nangaka keluarga pe nama dongani na mendampingi lehon las niroha. Asa marhite las niroha nasian ho. Boy nasida pature-turehon keluarga. Songon patarida hon holong suang songonima upasangat tami do tuho ruas ni huriam na di bagasan arsak ni roha keluarga pangaribuan boru pasaribu tuho ma upasangat tami inanami dohot pinoparna asa homa Tuhan mangapuli patir horoha paswakun gugu Asabui na namiyo mangalak ketujulo molo pedang rak bedohot amanami naung jumului. Suang songoni doh pasahat tami do tuho
Sude akka program di tonga-tonga ni huriam. Tuho mahu pasahatam asa juluani hami Tuhan lau mangulahoni. Asa boy hami marlas ni roh harap dohot saluhut ruas ni huriam mamujiho. Ale Tuhan nami suang songo ni doho pasahatami do tuho pamaret tanami. Terlumobi ma di situasi partikian. Apala di tikyon nasayadong nalau mangganggu. Tuhan nami pasurut ma akan namartahi nasosuman nalau manegai bangso nami negara namion. Nang kofitop pele Tuhan tuhodo kami mangalu-alu saguru dihodo sa luhuk na. Aupum mai pasurut mai pasu-pasu sudah tindakan na pinatupan ni pamarita nami. Asabuhi kami marsadanitahi dohok masyarakat dalam rangka memutus mata rantai COVID. Nang lupa kami Tuhan apala ditikyon pasahatot Tuhan na posom amanami emang padita pasaribu nalaho pasahaton hatam di tonga-tonga nami di bodarion tuturi marhite todim asa boy di pasahat hatami patuguhon ha porsyon nami nang panguluhon pakrimon nami. Asimaroham Tuhan sesa dosa nami dagudang yasa tamah kami di julum. Marhiti Yesus Kristus jalom matangi yang elek-elek nami. Amin. Mari demahita sebukede nomor 24 ayat 3. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata dihita di malam pasion ima tersurat di buku Pesalmen bindu 22 ayat 2 sahatu ayat 12. Ale debataku buasa tung tadikon mu au. Sai mandau daudo akahata ni anggukon sian hatu auku. Ale debataku sai jauh-jauh do au arian. Alai dang mangalusi ho. Jala borngin pe dang jupang au hasonangan. Alai nabadia do anggoho. Marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel. Marhaposan tuhodo akka opunami posdo rohana sida. Jadi di palua hodo nasida. Tuhodo nasida mangangguki. Jadi malua manasida. Marhaposan tuhodo nasida. Jadi dang tarurak. Alai gia nama yang goau. Dada jolma haeleson ni hala jala parbilean ni natorop. Sude aka namarnida au marekelekelion au di pangangang do babana huhut mangupir-upir. Tu Jahoba manian di pasahat asa di palua ibana. Di pangolu manian ibana ai lomodo rohana mida ibana.
hodo tongon na manait au sian apuan si papos rohaku mangocop bogot ni dainang. Dung tubu au sai hodo parsigantung aku sian butuhan ni dainang dope sai hodo debataku. Unang mandau-dau ho sian au ai donok nama parmaraan ai soadong si partupak ima sahatna. Amang inang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus di buku Psalmenon, selain merupakan mazmur nyanyian, psalmen ini juga merupakan satu kesaksian hidup nyata kelompok satu bangsa, khususnya bangsa Israel, atau suku, atau pribadi. Nah, khususnya dalam psalmen pada malam hari ini, pasal 22 ini, di situ dikatakan di ayat yang pertama, inilah ende si David, inilah nyanyian Daud. Artinya personal si Daud yang menyampaikannya. Dan luar biasanya adalah kita dapat melihat di ayat ini satu kata yang tidak asing bagi kita, yang perlu dikoreksi dan dilihat sehingga kita memahami apa maksudnya dalam kehidupan Daud, ditarik ke dalam kehidupan kita sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita sering mendengar kata ini ya, ayat yang kedua. Ale debataku, debataku, buasa tung tadi kononmu au. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada. Kata ini familiar bagi kita. Nah, dari pengalaman Daud ini, dia bernyanyi, dalam nyanyiannya itu dicurahkan isi hati berupa doa, berbicara kepada Tuhan. Mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya, apakah benar Tuhan meninggalkan Daud? Nah, begitu. Apakah ini pembohongan sehingga banyak meracuni orang yang membaca ayat ini, mendengar ayat ini, sehingga kita setuju bahwa Allah meninggalkan kita pada waktu-waktu tertentu. Bahkan terkadang mungkin dari antara kita pernah mengucapkan kata-kata ini saat bergumul berat. Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Mungkin ada yang mengucapkan ini. Takutnya kita memiliki pemahaman yang salah tentang kata ini. Baiklah, kita akan lihat dari sisi Tuhan. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Betulkah Tuhan meninggalkan Daud? Lihat, Daud ketika dia mengutarakan ini, di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan itu maha besar, menyertai opungnya, menyertai nenek moyangnya, menyertai hidupnya, sehingga dia punya kesimpulan bahwa harus bergantung kepada Tuhan karena enggak ada lagi pertolongan, hanya kepada Tuhan. Oke, mungkin ini agak sedikit abstrak. Ternyata kalau dibaca semua psalmen atau perjalanan kehidupan Daud kita baca secara rinci, apakah benar Tuhan meninggalkannya? Tidak. Tidak pernah. Apakah sampai dia tua? Ini kan dia berbicara pada saat dia muda. Pada saat dia tua, Tuhan meninggalkannya? Tidak. Tapi kenapa ada kata seperti ini? Seakan-akan menggugat iman kepercayaan kita bahwa Tuhan itu suatu waktu akan meninggalkan kita. Ini, ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam psalmen ini begitu banyak kata-kata yang harus kita baca sehingga mendukung bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Tidak usah jauh-jauh, karena ini pasal 22, pasal sampingnya 23. Di situ dikatakan psalmen 20 tolu ya, ayat 1. Jahobado si parmahanau dang tagamon hurangan au. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Luar biasa, dia enggak akan kekurangan Tuhan gitu.
tak kekurangan Tuhan. Artinya sedetik pun tak pernah Tuhan meninggalkannya. Kalau ibaratnya itu gelas dan air, takkan kekurangan air. Si gelas ini penuh dengan air. Nah, demikian juga di masa tuanya dikatakan, digambarkan melalui Psalmen 23 ini juga mengatakan tentang hidupnya. Dung mulak au masurahanku ma bagas ni Jehovah saleleng-lelengnya. Tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini pengakuannya pribadi. Sehingga dia memahami tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkannya. Jadi, pertama sekali, kalau urusan Tuhan, ingat pembuktian ayat ini menyatakan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkannya. Tapi mengapa ada kata-kata ini disampaikan oleh si Daud? Mengapa dia menyampaikan ini seakan-akan meragukan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan kepadanya? Ternyata inilah situasi terberat, titik nadir terbawa, pergumulan yang berat, beban yang begitu berat, seakan-akan dia sudah tidak bisa lagi melihat kehadiran Tuhan seperti yang sudah Tuhan tunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena begitu berat. Bayangkan ya, ketika dia menjalani kehidupannya sebagai seorang warga negara yang baik, rajanya memusuhinya. Bayangkan, si Daud ini seorang penghibur, yang mana setiap orang bisa dihiburnya dengan alat-alat musiknya. Luar biasanya ketika dia melayani dengan alat-alat musiknya. Ketika dia bernyanyi, bermain musik, tiba-tiba si Saul mengambil tombak, melemparkan kepadanya. Lalu dia melihat itu, untung tidak kena, dan dia lari. Bukan itu saja, ya, teman-temannya meninggalkannya. Bukan itu saja, ya, banyak orang yang merasa jijik terhadapnya. Karena apa? Kalau berdekatan dengannya dianggap ya bersengkongkol sehingga harus ditangkap dan sebagainya. Jadi nggak ada lagi tempat bagi dia untuk hidup. Karena sudah diintai, dikejar oleh pemerintahan saat itu, yaitu Saul. Ternyata yang iri kepadanya. Maka itu karena sudah tidak ada lagi tempat bagi dia di dunia ini, maka ketika dia berdoa seakan-akan memang nggak didengar lagi sama Tuhan. Mana buktinya? Mana? Gitu. Aku pergi ke kiri salah karena ada prajurit, ke kanan salah, raja menunggu di situ. Aku pergi ke goa, raja pun datang ke sana. Kok tahu mereka di mana posisiku? Tuhan tolong. Tuhan di mana kamu? Di mana? Susah hidupku. Kenapa begini? Itulah kemanusiaannya si Daud. Pada saat itu ketika dia dihimpit beban, dia tidak lagi bisa melihat Tuhan karena begitu bebannya berat. Bebannya berat. Ya. Pokoknya final ya, kalau dari sisi Tuhan, Tuhan menyertai. Tapi sisi kemanusiaannya, dia tidak bisa melihat bahwa langsung dikasih damai, kelegaan. Wah, dikejar-kejar. Nah, ini yang terjadi pada Daud. Nah, kita melompat dari situasi pergumulannya, ini kepada kata yang sama dalam perjanjian baru. Siapa yang mengucapkan ini? Ale debataku, buasa tung tadi kononmu au. Eli, Eli lama sabaktani. Tuhanku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapa yang mengucapkan? Yesus. Pertanyaannya sama seperti ini. Apakah Allah yang adalah Bapaknya meninggalkannya? Tadi sudah final. Kalau ada orang yang mengatakan dengan kata yang sama, dari sisi Allah tidak pernah meninggalkan. Jadi Yesus pun demikian, ketika dia disalib, Allah hadir, Allah ada, Allah menyaksikan, Allah memandang. Allah mengontrol situasi yang ada. Nanti itu akan diungkapkan dalam Jumat Agung. Makanya itu ada Ulaun Nahohom jam 2. Disitulah getaran-getaran emosional kita dibawa supaya begini rupanya penderitaan puncak sampai mati di kayu salib.
Kita juga harus hadir melengkapi malam-malam pasion kita. Karena kalau stop berhenti di malam ini, tidak sampai hari Jumat Agung, kayaknya masih ada yang kurang. Karena perjalanan Yesus itu sampai ke kayu salib. Nah, begitu ya. Jadi malam hari ini, kalau kita kaitkan dengan perjanjian baru yang adalah Yesus Kristus, pembacaan responsoria malam ini luar biasa. Penderitaan Yesus begitu berat, dalam, bebannya begitu tak tertahankan. Ketidakadilan terjadi, kekerasan terhadap dirinya terjadi. Apa salah Yesus? Nggak ada. Justru banyak berbuat baik. Ada yang sakit disembuhkan, apa salahnya? Yang lumpuh bisa berjalan, apa salahnya? Orang lapar, 4.000 orang, 5.000 orang dikasih makan, apa salahnya? Justru sebenarnya dia bisa menjadi seorang raja. Oke, kalau tidak seorang raja, menteri sosial. Oke, kalau tidak menteri sosial, dia akan mengadakan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Tapi ternyata menderita. Luar biasa penderitaan Tuhan Yesus ya. Seperti kalau kita kaitkan di Psalmen 22 tadi. Bayangkan kita, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ya. Sedang berdoa, ditangkap. Ya ampun. Hubungan dengan Tuhan, spiritualitasnya diganggu karena ditangkap oleh prajurit. Hari Minggu beribadah, bom datang. Itu sudah pasti terjadi kapan saja, di mana saja. Itulah yang terjadi dalam iman orang Kristen. Penderitaan seperti ini. Bayangkan, Yesus berdoa ditangkap. Apa salahnya berdoa? Bukan saja itu, ketika ditangkap kan berjalan menuju ke satu tempat yang diarahkan. Ternyata tidak diajak jalan, tapi diseret-seret, ya, ditarik-tarik. Santai saja, jalan saja begitu. Karena malam hari dia ditangkap kan gitu. Tapi diseret, kenapa harus begitu? Jalan saja bisa kan? Tapi itulah perlakuannya, kekerasan terhadap Yesus. Bukan saja itu, malam-malam masih juga banyak orang yang belum masuk ke rumahnya, apalagi tidak tidur. Ketika Tuhan Yesus diseret-seret, ada orang berkerumunan dan mengejek-ngejek dia. Lihat itu. Aturannya nggak ada ejekan karena orang masuk ke rumah lah, kan sudah malam. Tapi diejek-ejek. Ya. Kemudian bukan hanya itu. Ini raja dikasih mahkota. Mahkotanya pun bukan mahkota benaran, mahkota duri. Berdarah-darah lah dia. Dicucuk kepalanya itu dengan duri-duri ya. Udah dirangkai sedemikian. Wah, menderita sekali. Luar biasa penderitaannya. Di mana Tuhan? Itulah kenapa puncak dari penderitaannya disampaikan. Dia sanggup mengatakan secara kemanusiaannya, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Allahku, kau di mana? Ya, jadi enggak dibahas lagi tentang Tuhan ya. Kalau soal Tuhan tadi sudah selesai ya, bahwa dia menyertai. Nah, secara kemanusiaannya begitu berat. Oke, pembacaan kita tadi dalam responsoria. Ketika dia diseret, diperhadapkan dengan tokoh agama, diperhadapkan lagi dengan Kayafas. Udah Kayafas, diseret lagi ya. Seperti bola pingpong ya, ke sana ke sini, diseret lagi dia ke Pilatus, diseret lagi ke Herodes, diseret lagi sampai pagi dia. Sampai ke Pilatus kita tahu ya. Sampai ada ungkapan yang mengatakan, udahlah salibkan dia, bebaskan Barabas. Aduh, Barabas itu adalah penjahat kelas kakap, yang adalah perusuh, teroris yang terjadi di zaman itu. Justru Yesus dianggap lebih teroris daripada Barabas, sehingga harus dibebaskan Barabas dibandingkan dengan keadilan terhadap Yesus. Ternyata Yesus dianggap sebagai musuh masyarakat, musuh bangsa, negara, musuh banyak orang, sehingga dia yang harus terhukum secara tidak adil dengan kekerasan yang terjadi terhadapnya, sehingga secara kemanusiaannya
di kayu salib sama seperti Daud ini, Eli Eli lama sabachthani. Amang Inang, kalaupun kita mengungkapkan kata itu, biarlah kita anggap bahasa itu bahasa rohani, ya, artinya melekatkan diri kita secara alkitabiah dengan Alkitab. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Jangan punya pemahaman Tuhan meninggalkan kita pada waktu-waktu tertentu. Tidak, Dia selalu menyertai kita. Apa pergumulan kita? Sakit penyakit, itu pasti punya. Semua orang punya sakit penyakit. Ada yang ringan, ada yang berat. Ringan maupun berat itu pergumulan. Siapa yang mau sakit tertusuk duri di tangannya? Enggak, padahal itu ringan sakitnya, tapi enggak mau karena takutnya itu akan menyebar menjadi tetanus, itu akan menyebar menjadi pembusukan, itu akan menyebar menjadi tumor, jadi kanker dan sebagainya. Makanya itu, apapun pergumulan kita, kecil ataupun besar, lihat Yesus sudah mengalami, sampai begitu beratnya Dia alami. Jangan anggap Tuhan itu jauh daripada kita. Tuhan pasti menyertai kita. Nah, di tengah-tengah ketidakadilan dan kekerasan ini, apa yang dapat kita pelajari? Yang kita pelajari bukan dari sisi Tuhan, tapi dari sisi kita. Ya. Kalau Yesus diperhadapkan kepada sesuatu kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik, kekerasan secara jiwa, kekerasan secara rohnya, sehingga terkungkung dia, bahkan diancam untuk salib, ya. Apakah kekerasan tersebut itu disukai oleh Tuhan? Tuhan senang nggak kalau ada kekerasan yang seperti itu? Senang nggak? Tidak senang. Oke, itu yang pertama. Jadi jangan lakukan kekerasan. Itu yang mau kita pelajari. Jangan lakukan kekerasan. Lakukanlah ajaran Yesus yang adalah kasih. Jangan lakukan kekerasan sekecil apapun. Makanya itu ada istilahnya overcome violence, ya. Itu adalah agenda 2010 dari PBB, ya. PBB apa namanya itu? Gereja Dunia, ya, Gereja Dunia. Mengatasi masalah tanpa kekerasan, ya. Jangan dengan kekerasan. Jangan menjadi pelaku kekerasan dan jangan membalas dengan kekerasan. Karena itu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena korbannya Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita lakukan itu, sengaja atau tidak sengaja, lihat korbannya Yesus sendiri. Jangan mengulang hal yang sama terhadap diri kita. Kita ungkapkan itu kepada orang lain. Maka itu, tunjukkan kasih. Karena Allah sudah menunjukkan kasih-Nya melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang diberikan ganti kita, sehingga ketika dipertontonkan di tengah-tengah dunia ini kekerasan, jangan lakukan kekerasan. Oh, Abang Pendeta, saya tidak melakukan kekerasan. Oke, kalau gitu kita cek dulu beberapa sampel, beberapa contoh, ya. Kita senang nggak ya kalau misalnya Amerika berantem dengan Arab, dengan Irak? Senang nggak kita? Wah, luar biasa, itu kekerasan, ya. Apalagi kalau kita mengatakan hidup Amerika, hancurkan negara lain. Dah, peperangan, kekerasan. Ya, sengaja tidak sengaja ketika kita bersorak-sorai untuk kekerasan itu, berarti kita pelaku kekerasan. Berarti kita adalah pendukung kekerasan. Apa bedanya kita dengan orang lain yang memperjuangkan bangsa lain yang dianggap itu adalah keturunannya? Nah, gitu. Maka itu, kalau itu adalah bentuk kekerasan, jangan kita dukung kekerasan yang adalah peperangan antar bangsa, apapun itu. Karena tidak ada kaitan langsung kita bangsa Indonesia. Kalau itu antar bangsa, ya.
Kekerasan yang lainnya kita lihat kekerasan karena gender. Gitu ya. Gender itu berarti tentang laki-laki dan perempuan. Kalau di zaman ini masih ada kekerasan terhadap perempuan, itu juga adalah perilaku yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena apa? Karena ya ampun, kalau kita lihat dalam Paskah, Tuhan mengangkat harkat wanita. Saksi pertama kebangkitannya adalah perempuan. Selanjutnya datang Petrus untuk menyaksikannya. Artinya, kalau ada pemahaman lebih hebat laki-laki, lebih super laki-laki, mau dikatakan di hadapan Tuhan semua sama. Laki-laki maupun perempuan sama. Peranannya berbeda, saling menolong, saling membantu, kerjasama, seimbang kehidupannya. Maka itu yang dalam berumah tangga itu harus laki-laki dan perempuan. Jangan laki-laki saja, ya. Laki-laki dengan laki-laki tak boleh, ya. Jangan perempuan saja, perempuan dengan perempuan tak boleh, supaya seimbang dan di hadapan Tuhan itu sama, bahkan dipersatukan oleh Allah, laki-laki dan perempuan sama. Nah, oleh karena itu kalau ada pemahaman saya adalah laki-laki yang hebat daripada kau, begitu ya. Oh, maaf, di sini disebut sebagai salah satu kekerasan. Nah, ya terkadang kan memang perjuangan kaum wanita itu sudah 20 tahun ini, dan akhirnya memang sekarang sudah mulai berhasil untuk mengangkat ya pemahaman orang Asia tentang apa itu yang disebut dengan patriarkal, ya mengagungkan laki-laki, ya. Dan sudah banyak orang memahami bahwa di hadapan Tuhan sama, ya. Tapi jangan juga lah kalau hal-hal yang berat-berat seperti angkat air, jangan pula menolak. Saya kan wanita yang lemah, saya tidak apa-apa angkat air, kan gitu ya. Nah, jadi artinya sama-sama kerja bersama. Nah, begitu ya. Nah, kekerasan terhadap gender kita jauhi, ya. Jangan sampai itu terjadi. Kekerasan yang lain coba kita cek juga sebagai orang tua terhadap anak, gitu ya. Coba kita cek kehidupan kita. Mungkin kita berkuasa terhadap anak, oke. Kita yang ngatur-ngatur anak, oke. Tapi apakah kita memposisikan diri orang tua terhadap anak itu sebagai bos? Wah, itu udah kekerasan. Kalau kita atur, nasihati mungkin masih oke lah ya. Tapi sebagai bos yang menghakimi, yang menekan, ya, yang menghajar, memecat dia sebagai anak, itu ya bahaya ya. Bos kan begitu ya. Kau nggak sesuai dengan yang dikerjakan, pecat gitu, potong gajinya gitu ya. Nah, siapapun kita, apabila sebagai orang tua hendaknya tidak seperti bos yang ada di lapangan di dalam dunia ini, ya. Kekerasan yang lain, kekerasan suami terhadap istri maupun istri terhadap suami. Nah, gitu ya. Kalau gitu enaklah yang single pun ada pergumulannya gitu. Ya, yang sendiri. Maka itu siapapun kita yang berpasangan jangan sampai melakukan kekerasan terhadap pasangannya. I love you, gitu aja lah, aku mencintaimu, gitu. Kenapa kita harus melakukan kekerasan kepadanya sehingga dia menjadi ketakutan seumur hidup? Katakan saja setiap pagi, I love you, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Apa salahnya? Kalau dia bahagia, kalau dia sehat, kalau dia senang, kita pun pasti ikut senang. Ucapkanlah yang positif, yang baik terhadap mereka. Jauhkan kekerasan dalam rumah tangga, ya. Makanya ada istilah KDRT, ya. KDRT yang lain pun ada, ya. Nah, kekerasan dalam rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan di gereja pun jangan sampai ada kekerasan. Kalau ada sana sini saling mencurigai dan sebagainya, silahkan. Ayo kita bicarakan dengan baik. Karena gereja ini milik Tuhan. Tuhan itu bekerja dengan damai dan hikmatnya. Kita minta hikmat pada Tuhan melalui doa, kemudian kita bicarakan dari hati ke hati. Sehingga terhindarlah dari kekerasan dalam rumah Tuhan, ya. Nah, kemudian
Satu lagi, di era revolusi industri 4. Begitu banyak kekerasan yang tidak kita sadari juga dalam teknologi yang canggih sekarang. Ya, baik itu dalam WA, dalam Facebook, ya, dalam TikTok sekarang ini, hati-hati ya. Nah, karena banyak hoax yang gampang kita copy paste ya, kirim, teruskan, wah gitu ya. Tak ngerti kita teruskan hoax gitu ya. Bom di sini, bom di situ, membuat orang jadi takut padahal hanya mendengar tentang beritanya saja orang takut, apalagi dilihatlah mayat bergelimpangan, bahaya. Nah, oleh karena itu kiranya dari seluruh sendi kehidupan kita jauhi kekerasan. Kekerasan enggak ini ya? Membuat orang takut enggak ya? Membuat orang damai enggak ya? Kalau damai, lakukan. Buat renungan setiap hari, ya. Baca renungan setiap hari. Baca Alkitab. Ini ayat emas nih, kayaknya ayat hari ini bagus sekali. Sampaikan di Facebook, silakan, ya. Jangan sampai apapun yang kita lakukan meneror orang lain. Meneror itu bukan membuat orang menjadi itu ya, terpojok, tapi tak kita sadari menakut-nakuti mereka. Nah, oleh karena itu malam hari ini si Daud merasakan penderitaan begitu dalam karena ketidakadilan di sekitarnya, karena kekerasan yang terjadi terhadap dirinya yang mana dia tidak melakukan kesalahan. Malam hari ini juga, Passion ini juga, Yesus mengalami hal yang sama. Diseret ke sana, diseret kemari, dipersalahkan dan sebagainya. Puncaknya di Jumat Agung nanti, sehingga kita lihat kesimpulannya, tidak benar nih kekerasan. Jangan sampai untuk menggolkan target kita, mencapai semua yang kita rencanakan dengan kekerasan. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan hikmat Tuhan, dengan kelembutan, sehingga yakinlah dan percayalah ketika dekat dengan Tuhan dan dengan cara-cara Tuhan, siapapun dari antara kita yang lemah tubuhnya dan yang sakit akan terhibur dan kuat menjadi sembuh dan pulih. Bagi kita yang terbeban dalam kehidupan, pekerjaan dan usaha kita, kiranya Tuhan memberikan inspirasi sehingga dapat melakukan segala pekerjaan dan usaha kita dengan kreatif, membuahkan hal-hal yang baru dan baik, sehingga memberkati banyak orang. Dan doa kita supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam Tuhan, sehingga masa dewasanya terberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melihat dan menyaksikan kehidupan Daud di dalam Mazmur pasal 22 ini. Dalam satu kondisi tertentu dia tertekan hidupnya, bahkan tertekan sampai ke bagian paling bawah semangat hidupnya dan menganggap dirinya jauh dari Tuhannya. Oleh karena itu Tuhan, ini bentuk perwakilan dari kemanusiaan kami yang terkadang kami mengalami pergumulan yang berat, baik karena sakit penyakit, usaha, pekerjaan, anak-anak, pasangan hidup, dan bahkan dalam kehidupan sosial lainnya. Terkadang kami merasa bahwa kami jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, siapapun kami, kiranya kami hanya mempercayai dan setia hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang menolong kami sehingga memulihkan keadaan kami. Demikian juga malam Passion ini kami dapat bersama membayangkan dan bahkan membaca secara responsoria penderitaan Yesus yang ditangkap dan dibawa kepada Kayafas, Herodes, Pilatus, dan semuanya menuduh dia sebagai orang yang jahat. Oleh karena itu Tuhan, kami pun demikian, terkadang kehidupan kami dihianati
oleh banyak orang di sekitar kami. Mampukanlah kami untuk kuat dan tegar, setia kepada Allah dalam Yesus Kristus, sehingga kami mampu menghayati Jumat Agung, kematian Yesus bagi kami, dan menghayati Paskah yang adalah kebangkitan kerohanian kami, semangat kami, sehingga kami dapat eksis di tengah-tengah dunia ini sepanjang Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Banyak doa-doa kami yang telah kami sampaikan melalui doa syafaat tadi. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 81 Huhut Papungu Pelian. Jesus buane ngoluku si pangulu tondiki ai dibunuh musuhku di mahamatiani omadoni hamaguan batu pahon hangoluan alani pujimu tumarimu haledo haleoni sahisa riti jurbin tali dohot pasta tungni tunun usudi paluhona pogos sian tangani si polis alani pujimu Jongjong mahita. tumarimu haledo. Rap mahita martangiang di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajon, sai saud malomoni roham di Bonotongaon songon dan di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulu siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Unang hami togi honto pangujunan palua mahami sian pangago, ai hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, ro di hasangapon saleleng. lelengna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani Dewata Mata, dohot parsauran ni tundi parbadiama mandongani hamu saluhutna. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.